Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Afia dengan NPM 202014501052 dari kelas R3L Pendidikan Ekonomi di Universitas Indah Prasta PGRI. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang kurikulum paradigma baru. Kurikulum paradigma baru ini akan diberlakukan secara terbatas dan bertahap melalui program sekolah penggerak dan pada akhirnya akan diterapkan pada setiap satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Sebelum diterapkan pada setiap satuan pendidikan, mari kita mengenal 7 hal baru yang ada dalam kurikulum paradigma baru ini. Yang pertama ada struktur kurikulum. Profil pembelajaran Pancasila atau PPP menjadi acuan dalam pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian, atau struktur kurikulum. Capaian pembelajaran atau CP, prinsip pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Secara umum, struktur kurikulum paradigma baru ini terdiri dari kegiatan ekstrakurikuler, berupa pembelajaran tatap muka bersama guru dan kegiatan proyek. Selain itu, setiap sekolah juga diberikan keleluasaan untuk mengembangkan program kerja tambahan yang dapat mengembangkan kompetensi peserta didiknya, dan program tersebut dapat disesuaikan dengan visi misi dan sumber daya yang tersedia di sekolah tersebut. Kedua, hal yang menarik dari kurikulum paradigma baru ini yaitu jika pada KTSP 2013 kita mengenal istilah KI atau KD, yaitu kompetensi yang harus dicapai oleh siswa setelah melalui proses pembelajaran, maka pada kurikulum paradigma baru ini kita akan berkenalan dengan istilah baru yaitu capaian pembelajaran atau CP. CP merupakan rangkaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh. Yang ketiga, pelaksanaan proses pembelajaran dengan pendekatan tematik yang selama ini hanya dilakukan pada jenjang SD saja, pada kurikulum baru ini diperbolehkan untuk dilakukan pada jenjang pendidikan lainnya. Dengan demikian, pada jenjang SD kelas 4, 5, dan 6 tidak harus menggunakan pendekatan tematik dalam pembelajaran. Atau dengan kata lain, sekolah dapat menyelenggarakan pembelajaran berbasis mata pelajaran. Yang keempat, jika dilihat dari jumlah jam pelajaran, kurikulum paradigma baru ini tidak menetapkan jumlah jam pelajaran per minggu seperti yang selama ini diberlakukan pada KTSP 2013. Akan tetapi, jumlah jam pelajaran pada kurikulum paradigma baru ini ditetapkan per tahun, sehingga setiap sekolah memiliki kemudahan untuk mengatur pelaksanaan kegiatan pembelajarannya. Suatu mata pelajaran bisa saja tidak diajarkan pada semester ganjil, namun akan diajarkan pada semester genap atau dapat juga sebaliknya. Misalkan pada pelajaran IPA pada kelas 8 hanya diajarkan pada semester ganjil saja. Sepanjang jam pelajaran per tahunnya terpenuhi, maka tidak menjadi persoalan dan dapat dibenarkan. Yang kelima, sekolah juga diberikan keleluasaan untuk menerapkan model pembelajaran kolaboratif antara mata pelajaran serta membuat asesmen lintas mata pelajaran, misalnya berupa asesmen sumatif dalam bentuk proyek atau penilaian berbasis proyek. Yang keenam, untuk mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi atau yang biasa disebut TIK yang pada KTSP 2013 dihilangkan, maka pada kurikulum paradigma baru ini mata pembelajaran ini akan dikembalikan dengan nama baru yaitu informatika, dan akan diajarkan mulai dari jenjang SMP. Bagi sekolah yang belum memiliki sumber daya atau guru informatika, maka tidak perlu khawatir untuk menerapkan mata pelajaran ini, karena mata pelajaran ini tidak harus diajarkan oleh guru yang berlatar belakang TIK atau informatika, namun dapat diajarkan oleh guru umum. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, untuk mata pelajaran IPA dan IPS pada jenjang sekolah dasar kelas 4, 5, dan 6 yang selama ini berdiri sendiri, dalam kurikulum paradigma baru, kedua mata pelajaran ini akan diajarkan secara bersamaan dengan nama mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Sosial atau IPAS. Hal ini bertujuan agar peserta didik lebih siap dalam mengikuti pembelajaran IPA dan IPS yang terpisah pada jenjang SMP,
Sedangkan pada jenjang SMA, permintaan dan penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa akan kembali dilaksanakan pada kelas 7 dan 8. Sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.